Baru beberapa hari dilantik, Pak Purbaya mindahin dana pemerintah yang mengendap sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke Bank Himbara. Salah satu aspek yang paling menyita perhatian publik adalah gaya komunikasi Pak Purbaya nih teman-teman, yang dijuluki dengan gaya koboi. Berbeda dengan pendahulunya yang diplomatis, Pak Purbaya hadir dengan gaya bahasa yang lugas dan konfrontatif. Tapi pertanyaan besarnya, apakah semua manuver ini cukup untuk mencapai angka keramat 8% di tahun 2029? Bahagia masih bisa nih. T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Kita akan percepat. Berapa lama Anda bisa betulin? Ya jangan setahun sekali lah. Yang nentuin siapa? Kita yang nentuin. Sebulan selesai ya? Sebulan selesai Pak. Nanti kalau enggak dia saya pindahin. Lebih dari 1 dekade, pertumbuhan ekonomi di Indonesia stabil di angka 5%. Tapi, pasca reshuffle kabinet di September kemarin, pemerintah menetapkan target ambisius. Pemerintah netapin pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% di tahun 2029. Aktor utama di balik perubahan drastis ini adalah Menteri Keuangan baru kita, Purbaya Yudi Sadewa. Sosok yang menggantikan Sri Mulyani datang dengan pendekatan yang agresif, kontroversial, dan memicu perdebatan publik. Apakah target 8% ini realistis? Atau ini adalah pertaruhan berisiko tinggi yang mengorbankan stabilitas fiskal kita? Dan apa sih dampak dari strategi gaya koboi Pak Purbaya bagi masa depan kita? Biar kamu gak salah paham, sini aku jelasin di Mudah Paham. Untuk memahami masa depan, kita harus melihat apa yang ditinggalkan nih teman-teman. Selama bertahun-tahun di bawah Ibu Sri Mulyani, Indonesia dikenal dengan disiplin fiskal yang ketat. Prioritas utamanya adalah menjaga gawang APBN agar defisit rendah dan kredit internasionalnya terjaga. Namun, pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengubah arah angin. Penunjukan Pak Purbaya nandain nih kalau pemerintah melepas rem tangan. Bahkan, Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo, bilang nih, kalau Pak Purbaya itu berasal dari mazhab ekonomi yang berbeda. Terus, siapa sih sebenarnya Pak Purbaya? Pak Purbaya memiliki latar belakang yang unik nih teman-teman. Beliau adalah seorang insinyur teknik elektro dari ITB, yang pernah bekerja sebagai field engineer di ladang minyak sebelum menjadi ekonom. Pola pikirnya bukan birokrat murni, melainkan teknokrat lapangan yang pragmatis. Ia tak segan untuk membongkar mesin ekonomi yang macet walaupun caranya dianggap kasar nih. Pas awal beliau diumumkan jadi Menkyu, indeks harga saham gabungan itu turun di angka 1,28%. Tapi beliau santai aja. Beneran dong? Beberapa minggu selanjutnya langsung naik di akhir November 2025. Oke banget kan? Salah satu aspek yang paling menyita perhatian publik adalah gaya komunikasi Pak Purbaya nih teman-teman, yang dijuluki dengan gaya koboi. Berbeda dengan pendahulunya yang diplomatis, Pak Purbaya hadir dengan gaya bahasa yang lugas dan konfrontatif. Contohnya nih, kayak kritikan beliau terhadap kementeriannya sendiri. Saat mengetahui tarif cukai rokok mencapai 57%, ia secara terbuka menyebut kebijakan itu menindas layaknya Fir'aun. Ia menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada industri dan tenaga kerja. Gaya komunikasi ini tentu menuai pro dan kontra nih teman-teman. Bahkan Hasan Nasbi, mantan kepala kantor komunikasi kepresidenan, juga mengkritik gaya koboi Pak Purbaya. Beliau menilai kalau gaya ini bisa merusak wibawa institusi dan menciptakan kegaduhan nih. Namun di sisi lain, Pak Purbaya mendapatkan dukungan dari figur senior seperti Luhut Binsar Panjaitan yang menilai efisiensi eksekusi jauh lebih penting daripada gaya bicara. Bagi Pak Purbaya, gaya ini adalah strategi komunikasi politik. Ia memvalidasi kemarahan publik terhadap birokrasi yang lamban dengan cara memposisikan dirinya berada di pihak rakyat, walaupun dia pemimpin dari birokrasi itu sendiri. Baru beberapa hari dilantik, Pak Purbaya mindahin dana pemerintah yang mengendap sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke Bank Himbara, kayak Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Kalau menurut penjelasan dari Pak Purbaya nih, daripada nganggur di Bank Indonesia, mending diputar jadi kredit, biar ekonomi kita juga makin maju.
Pak Purbaya juga ngeklaim nih, langkah ini bisa naikin PDB 0,2% di kuartal 4 tahun 2025. Tapi, ekonom juga udah ngingetin nih soal risiko inflasi jika peredaran uang ini tidak diimbangi suplai barang yang cukup. Gak cuma itu teman-teman, Pak Purbaya juga mengultimatum Direktorat Jenderal Bea Cukai. Beliau ngasih waktu 1 tahun untuk berbenah. Soalnya, institusi ini telah lama disorot karena inefisiensi dan isu pungutan liar yang menghambat investasi. Kalau gagal nih, Pak Purbaya ngancam bakal membekukan institusi tersebut dan merumahkan 16.000 pegawainya. Ini baru tegas ya teman-teman. Ia juga nyiapin skenario untuk mengembalikan fungsi pemeriksaan kepada pihak swasta asing atau model SGS, seperti yang pernah dilakukan di era Orde Baru. Merespon hal ini, Dirjen Bea Cukai langsung berkomitmen penuh untuk melakukan perbaikan. Soalnya nih, taruhannya adalah lembaga mereka sendiri. Tapi pertanyaan besarnya, apakah semua manuver ini cukup untuk mencapai angka keramat 8% di tahun 2029? Pemerintah optimis target pertumbuhan kuartal 4 tahun 2025 dipatok pada angka 5,7%. Naik signifikan dari kuartal sebelumnya yang stagnan di angka 5%. Bank Indonesia pun telah merevisi outlook pertumbuhan ke arah yang lebih positif, menandakan adanya sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Namun prasyaratnya sangat berat nih teman-teman. Menteri Investasi Rohsan Ruslani menargetkan investasi senilai 13 triliun rupiah di tahun 2029. Tapi investasi ini nggak bisa sembarangan teman-teman. Harus berkualitas dan berorientasi hilirisasi. Selain itu, peran ekonomi digital yang dipimpin oleh Menkom Digi Mutia Hafid sangat krusial sebagai sumber pertumbuhan baru. Ini membutuhkan eksekusi yang nyaris sempurna teman-teman. Birokrasi yang bersih, investasi masuk deras, dan stabilitas politik yang terjaga. Menurut aku, kontroversi dan gaya kobe Pak Purbaya merepresentasikan urgensi pemerintah untuk mendobrak status quo. Bagi generasi muda kayak kita nih, keberhasilan strategi ini menentukan ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan di masa depan. Kita boleh skeptis, namun data awal nunjukin kalau ekonomi kita mulai bergerak. Apakah obat keras dari Pak Menteri akan menyembuhkan stagnasi ekonomi di Indonesia? Atau justru menimbulkan komplikasi baru? Biar waktu yang menjawab. Gimana? Setuju nggak sama POV aku? Coba deh tulis pendapat kamu di kolom komentar. Aku Dimas pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.